Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kami Masih Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Oke teman-teman, hari ini topik yang hot, itu topik yang menarik. Banyak orang yang saya sharing di Instagram gitu ya. Kira-kira di usia 25 tahun idealnya sudah punya apa aja? Kira-kira teman-teman jawab apa? Tulis di kolom komen dulu deh. Kita mau bahas sama-sama ini. Kira-kira usia 25 tahun tuh kita harus punya apa aja sih idealnya gitu ya, supaya kita dianggap ini udah mapan gitu. Oke, kita akan bahas yang satu ini. Ada yang ngomong harus punya karir yang bagus, ya kan? Lalu, Pak, minimal saya punya rumah pribadi, punya properti pribadi, ya kan? Ada lagi yang ngomong, Pak, minimal saya punya mobil, kendaraan pribadi. Nah, ini ada yang menarik lagi nih. Minimal saya punya uang tabungan saya, yaitu 100 juta rupiah. Wah. Nah, saya tuh tidak menyalahkan ya, Anda punya satu idealisme, ya kan? Idealisme Anda punya seperti ini, punya seperti itu. Tapi seringkali ketika kita melakukan sesuatu atau kita melihat gitu ya, bahwa hal ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada gitu ya. Contohnya kita nggak bisa menjudge sesuatu bahwa kalau 25 tahun Anda sukses ketika Anda punya tabungan 1 juta rupiah per bulan, ya kan? Sedangkan mungkin dia ada kebutuhan yang lain, misalnya orang tuanya sakit, dia harus merawat orang tuanya di rumah sakit. Sebetulnya dia punya uang 1 juta di tabungannya itu sudah ada, cuman gara-gara mungkin ada keluarga yang sakit, ya kan, atau mungkin dia butuh untuk biaya adiknya sekolah, butuh untuk biaya saudaranya yang mungkin perawatan gitu ya, atau kalau nggak ditolong, nggak dibantu bisa bahaya gitu kan. Nah, jadi otomatis uangnya ini kepake. Jadi kita nggak bisa mengidealkan sesuatu gitu. Atau mungkin saya harus punya mobil, Pak. Saya kalau di usia 25 tahun punya mobil itu udah dianggap udah mapan gitu kan. Banyak orang juga mungkin yang dia berhemat ya kan, tetap naik motor, tapi dia dia bisa menginvestasikan uangnya di tempat yang lain, ya kan. Jadi berbicara tentang 25 tahun harus punya apa, kita nggak bisa menilainya cuma dari hal materi gitu ya. Walaupun materi juga sangat penting dalam melihat kualitas seseorang gitu, tetapi ada 4 hal ini tadi saya betul-betul renungkan. Saya pikirkan, kita kira-kira kalau apa aja harus kita miliki sih kalau kita ini udah di usia 25 tahun. Ya, ada 4 hal teman-teman. Ini yang jauh lebih penting gitu ya menurut saya gitu ya. Karena ini ketika kita bisa punya 4 hal ini, maka materi mungkin secara finansial, keuangan, ya kan, secara nanti Anda bisa punya mobil, punya rumah dan lain-lain, itu pasti bisa terrealisasikan ya, bisa terjadi gitu kalau Anda punya 4 hal ini gitu ya. Yang pertama teman-teman, yang namanya tanggung jawab. Jadi Anda di usia 25 tahun tuh Anda harus punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu berbicara tentang selesaikan apa yang Anda mulai. Jadi misalnya Anda hari ini bertanggung jawab kalau Anda punya bisnis, ya kan? Ya, berikan yang terbaik, selesaikan yang terbaik. Jangan sampai di tengah jalan merasa sulit. Ya, semua bisnis pasti awal-awal tidak semudah itu gitu kan. Ketika Anda mulai usaha, Anda merasa kesulitan sedikit, wah, putus asa, menyerah, cari usaha yang lain. Di usaha lain pun juga sama lah. Anda nggak bertanggung jawab, itu namanya, ya kan? Itu Anda nggak menyelesaikan apa yang Anda mulai. Tapi kalau Anda di 25 tahun Anda sudah punya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab inilah yang menuntun Anda. Nanti masalah mobil lah, masalah rumah lah, masalah uang lah, finansial dan lain-lain, ya kan, pasti akan datang kepada Anda. Jangan khawatir, karena Tuhan memberikan kepada kita mungkin satu kepercayaan ya. Misalnya kita dipercaya memegang uang 1 juta rupiah gitu kan, ada alasannya gitu, karena kita siap gitu, karena kita memang bertanggung jawab. Kita nggak pakai uangnya itu untuk hal yang lain gitu, tapi kita bisa gunakan untuk bisa menolong orang lain juga, bisa untuk menghidupi keluarga dengan baik dan lain-lain ya. Oke, yang kedua teman-teman, di usia 25 tahun Anda harus punya ini menurut saya yang penting juga, ketika kita punya rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berterima kasih, punya rasa terima kasih kepada orang tua kita. Nah, kenapa kita ini kok sering membandingkan gitu ya, karena
paling mudah itu karena kita kurang bersyukur. Kita membandingkan misalnya kenapa teman saya di usia 25 tahun dia bisa punya mobil sedangkan saya enggak. Tapi ada yang mungkin nggak tahu, mungkin itu mobil milik orang tuanya, ya kan. Contohnya lagi, kenapa dia di usia 25 tahun bisa punya uang sebanyak itu gitu kan. Saya sendiri di usia sekarang kok nggak bisa punya uang segitu ya. Ini jadi satu hal yang membuat kita malah iri hati, bukannya termotivasi untuk semangat, termotivasi untuk bisa bekerja lebih baik, ya kan, semangat untuk meraih masa depan lebih baik, tapi malah Anda tambah iri gitu melihat orang lain kok seperti ini, seperti itu. Nah, dengan Anda punya rasa syukur, dengan Anda punya rasa terima kasih tadi, wah saya sudah dibesarkan orang tua saya, ya walaupun mungkin orang tua saya nggak semampu orang tua yang lain, tapi orang tua saya ini yang membesarkan saya, ya kan, bisa saya sampai sekarang ini karena orang tua saya. Nah, Anda juga bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan kehidupan yang baru, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa memulai hari yang baru, memulai usaha Anda. Nah, ketika Anda punya rasa syukur ini, Anda nggak sempat namanya iri hati, nggak sempat rasanya membandingkan dengan yang lain, ya kan. Jadi teman-teman, ketika Anda punya rasa syukur tadi, ya Anda bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin Anda inginkan gitu, entah itu mobil, rumah. Karena orang tuh biasanya nunggu mereka dapat dulu baru bersyukur. Nah, sedangkan ternyata ilmu sukses itu berbeda. Ilmu sukses itu kita harus bersyukur dulu baru bisa dapat menerima sesuatu yang lain. Kita harus bahagia dulu kan. Jadi syukur dan bersyukur ini kan mendatangkan kebahagiaan, ya kan. Nah, kebahagiaan inilah yang nanti akhirnya bisa mendatangkan rezeki yang lain. Nah, ini jadi kita pelajari hari ini, Anda harus memiliki rasa syukur. Nah, yang ketiga, ya di usia 25 tahun, Anda harus tetap punya impian. Ya, impian ini yang menggerakkan orang, goals, ya tujuan dia setiap bangun pagi, wah saya harus kerjakan ini, saya harus kerjakan itu. Karena apa? Karena dia masih punya impian. Ya, contohnya impian itu ya yang mungkin Anda bisa bagi impian yang terdekat, impian yang yang dekat ini bisa capai, dan impian jangka panjang. Nah, kalau saya pribadi teman-teman, saya punya impian seperti itu, ya kan. Saya punya impian, contohnya saya ingin bangun rumah saya pribadi, saya ingin nikah pakai uang sendiri, ya itu impian saya. Jadi ketika saya bangun pagi, wah saya harus ngerjakan ini, ngerjakan itu. Karena apa? Karena impian saya masih menunggu saya gitu kan. Jadi ketika Anda usia 25 tahun dan Anda masih punya impian, nah Anda masih bisa bersemangat gitu ya, masih bisa menghidupi hidup Anda yang selama ini mungkin Anda karena nggak punya impian akhirnya wah hidup mengalir saja, hidup ya sudah seperti ini aja. Tapi kalau Anda punya impian tadi teman-teman, Anda akan lebih bersemangat lagi, dan ini akan mendatangkan ya rezeki-rezeki yang lain. Nggak usah kita pikirin kita nanti dapat apa, dapat itu, nggak usah. Karena Anda punya impian, otomatis hidup kita akan lebih bergairah dan kita siap mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Oke? Yang keempat teman-teman, di usia 25 tahun ini yang saya alami juga ya. Saya pikir-pikir kenapa saya bisa sampai saat ini gitu ya, karena ternyata saya punya role model dan ya lingkungan sekitar saya gitu, komunitas saya. Ternyata hidup seseorang teman-teman, ini bener ya, ada orang-orang yang mungkin kenapa hidupnya mungkin gitu-gitu aja, kenapa hidupnya ya biasa-biasa aja, karena mereka mungkin tidak menemukan satu role model gitu ya, satu panutan orang yang menjadi contoh dari kehidupan mereka gitu, sehingga mereka ini bingung gitu, mereka mau mengarah kemana. Role model atau contoh kehidupan atau teladan kehidupan Anda itu nggak harus Anda ketemu langsung, Anda nggak harus ngobrol-ngobrol langsung. Kalau Anda bisa ketemu langsung, ngobrol langsung itu jauh lebih baik. Tetapi kalau Anda mungkin nggak punya kesempatan teman-teman, Anda bisa punya role model di YouTube, ya kan? Anda bisa pelajari cara berpikirnya, Anda bisa pelajari kenapa dia bisa sukses, kenapa dia bisa berhasil, ya. Anda bisa pelajari itu teman-teman lewat sosial media yang Anda miliki. Ya follow Instagramnya, subscribe YouTube-nya, ya kan, follow Twitter-nya atau berteman di Facebook-nya. Jadi otomatis Anda kan tahu dia orangnya seperti apa, ya kan. Role model Anda yang Anda pingin orangnya seperti apa. Anda pingin, contohnya kalau Anda pingin menjadi seorang koki yang handal, ya Anda harus ikut contohnya chef-chef yang terkenal, chef-chef yang hebat, ya kan. Kalau Anda ingin jadi investor yang handal, Anda harus berteman dengan investor-investor yang handal juga, investor yang luar biasa. Jadi Anda ingin jadi apapun itu, carilah role model Anda dulu. Ketika Anda punya role model yang tepat, maka kehidupan Anda akan mengarah
minimal tuh mirip-mirip sama role model Anda, ya kan? Oke, itu aja teman-teman. Kalau suka video ini share ke teman-teman Anda. Jangan lupa berikan like, komentar yang positif, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Aktifkan loncengnya dan selalu salam hebat luar biasa.